Oke, masih putus-putus? Sudah jelas, guys? Jelas. Oke. Sudah, Kak. Udah jelas. Sudah. Ya, Kak, ya. Mengganggu ya. Oke, di sini kalau puisi 2 langsung jelas ya kalau ini adalah gambar jam. Lalu tidak tanggung-tanggung si penulisnya langsung mengatakan Indonesia. Indonesia berarti masyarakatnya punya tradisi atau kebudayaan jam karet di mana mereka selalu telat. Ya, jadi ini namanya puisi kontemporer juga, dia punya tipografi atau bentuk. Kalian bisa nggak bikin kayak gini? Jadi bentuknya macam-macam, Kak. Iya, macam-macam, terserah, tergantung dari isi puisinya. Bagus ya, yang bikin pinter kayak gini. Oke, puisi yang terakhir ada puisi yang berjudul Sajak Hujan. Kakak tanya nih, apakah sajak hujan ini memiliki tipografi? Atau bentuknya air? Enggak ya, tidak ada bentuk. Enggak. Tidak ada bentuk-bentuk yang menyerupai hujan, juga tidak. Nah, berarti sajak hujan ini tidak termasuk puisi kontemporer, artinya dia puisi baru yang biasa aja. Nah, biasanya seperti ini kan banyak ya, kalian bikin kan, kalian bikin puisi juga bentuknya seperti ini. Boleh nggak? Ya boleh, terserah, karena dia tidak terikat dengan aturan apapun. Ya, jadi ini juga termasuk puisi baru, puisi bebas. Ini juga termasuk puisi baru dan bebas. Beda dengan puisi lama tadi yang harus 4 baris, yang harus punya bait, yang harus ada apanya tadi, suku katanya, kata-katanya juga dihitung. Kalau ini enggak, ini juga tidak, ini juga tidak. Nah, ini adalah contoh-contoh dari puisi baru. Oke, sampai sini apakah masih kesulitan membedakan? Enggak. Gampang ya. Next. Oke, kita masuk ke struktur puisi. Ada yang namanya struktur fisik. Fisik itu adalah yang terlihat, berarti struktur yang tampak. Fisiknya Abil gimana? Nah, fisiknya Bima gimana? Nggak pernah Lag lagi, Kak. lag lagi. Maaf. Sudah lancar? Oh, unstable. Ya? Sudah lancar, guys? Apakah di sana sudah? Udah lancar kok, Kak. Sudah. Belum? Oh, ada yang belum? Sudah. Ya, sudah gitu ya. Iya, jadi itu bukan masalah internet kalian yang di rumah, tapi yang di sini. Karena mungkin rebutan sama booth 1. Jadi ada 2 booth ya. Oke, lanjut. Jadi struktur fisik itu struktur yang tampak. Yang tampak itu berarti yang terlihat dari luar. Ketika ada puisi, terus kalian sudah bisa melihat. Contohnya tipografi. Ketika ada puisi, tipografi itu langsung terlihat. Bener kan ya? Oh, langsung ada bentuknya. Terus diksi. Diksi itu apa? Ada yang tahu diksi? Pilihan kata. Pilihan kata. Diksi adalah pilihan kata. Coba kakak share Word dulu. Bentar, biar kakak bisa menulis. Oke, kalau tipografi tadi itu struktur. Kecil ya guys ya, nggak kelihatan. Maila sudah hadir, Maila? Aku masih di sini. Oh iya. Sadrina sudah ada? Sudah.
Polos kak. Apa? No, boy. Oke, struktur yang tampak. Contohnya tadi ada tipografi. Tipografi itu adalah buku puisi, kan? Yang berkaitan dengan isinya. Jadi gini ya, kalau misal kalian mau bikin kontemporer, terus bikin puisi yang anti mainstream ya, bikin bentuk-bentuk gitu ya, kayak contoh-contoh tadi. Tapi isinya harus berkaitan dengan bentuknya. Jangan misalkan bentuknya kamar, tapi isinya tentang indahnya taman, misalkan. Habis itu bentuknya tentang batu nisan, tapi isinya tentang kupu-kupu, misalkan gitu. Kan nggak ada keterkaitannya. Jadi tidak boleh seperti itu ya, karena bentuk itu juga memudahkan orang-orang untuk memaknai puisi tersebut. Oke, dengan isi. Jadi seperti itu sebenarnya. Yang kedua ada diksi. Diksi itu adalah pilihan kata. Oke, misalkan nih, kalian masih ingat puisi yang berbentuk jam itu tadi kan? Di dalam puisi jam itu tadi ada tulisannya karet, apa tadi ya? Telat. Telat, ya. Telat ya. Tapi judulnya adalah karet. Jadi diksi itu kenapa sih kok si penulisnya ini menggunakan kata telat padahal judulnya karet? Atau kakak balik, kenapa kok judulnya karet tapi isi puisinya telat? Kok enggak karet-karet semua, ya kan? Atau molor semua, misalkan seperti itu. Nah, itu yang dinamakan diksi. Jadi diksi itu pilihan kata yang digunakan penulisnya ketika dia menulis sebuah puisi. Jadi itu tergantung dia. Mungkin unsur karet, ya kan, itu lebih memaknai atau maknanya lebih dalam daripada judul puisinya itu telat, misalkan gitu. Karena itu dia memilih kata karet, ya. Terus kenapa kok nggak menggunakan kata molor, misalnya? Ngelek. Sayang sekali ya. Duh, sinyalnya nggak enak nih. Salahin Kak Faid. Iya. Udah kemarin Iya ganti Kak. Sudah? Sudah. Iya, jadi suaranya kakak tiba-tiba menghilang gitu ya. Jadi videonya tiba-tiba terhenti gitu. Ya udah, yuk lanjut ya. Jadi diksi itu seperti itu, jadi tergantung atau suka-suka penulisnya. Penulis pasti mempertimbangkan kira-kira maknanya itu lebih terasa yang mana sih? Aku menggunakan kata karet, molor, atau telat misalkan kayak gitu. Oke, yang ketiga ada apa lagi biasanya yang terlihat dalam puisi? Kayak bahasa. Bahasa. Coba kita lihat. Ya, putus ya. Ya. Yang ketiga ada imaji. Imaji dulu. Yuk, siapa yang tahu imaji? Bayangan. Bayangan. Oke, imaji, imajinasi Kak, bayangan. Imaji itu biasanya disebut dengan citraan. Apa itu Kak? Itu adalah daya bayang yang ditimbulkan dari kata-kata dalam puisi, daya bayang. Jadi kita nantinya bisa membayangkan menggunakan imaji kita berhubungan dengan panca indera. Aja panca indera yang kalian miliki? Ada? Apa? Kalian punya panca indera nggak? Punya. Apa aja panca indera yang kamu miliki? Raba, Suara. Sentuh, ya. Di situ ada di bukunya halaman berapa ini? Halaman 70. Halaman 70. Ada penglihatan, ada penciuman. Nah, itu namanya panca indera.
penglihatan atau yang biasa disebut sebagai imaji. Sorry, visual. Nah, bisa bisa dicatat juga poin-poinnya karena kakak mencatatkan poin-poinnya dari sekian banyak materi yang ada di sini. Ada pendengaran boleh, suara boleh, terserah kalian. Auditif. Kak, kalau misalkan aku cuma menjawab penglihatan, pendengaran, boleh nggak, Kak? Boleh, silakan. Yang penting poinnya dapat ya. Jadi misalkan nggak pakai visual atau auditif, boleh, silakan. Terus ada, karena banyak sekali sebenarnya, ada penciuman juga. Ada rabaan. Rabaan itu kayak seakan-akan kita merasakan, tapi di kulit ya, rabaan itu ya. Rabaan atau sentuh. Terus ada perasaan juga, guys. Berapa ya? Pengecapan. Kalau pengecapan itu lebih ke rasa, pahit, asam, manis, dan sebagainya. Kalau perasaan itu kayak kesepian, kayak dia merasakan ketakutan, itu berarti dia ke perasaan. Oke ya. Terus contohnya, misalkan, tengok, kakak punya satu baris puisi. Kau sakiti, no. Hatiku perih tersayat sembilu misalkan. Nah, kira-kira imaji apa yang digunakan? Perasaan. Betul, perasaan. Jadi, kalau misalkan ada baris seperti ini, hatiku perih tersayat sembilu, jangan dipisah-pisah mengartikannya. Ya, misalkan hatiku bisa kalian lihat mungkin ya, hatiku, hatimu bisa terlihat, perih perasaan, terus tersayat sembilu, tersayat kan berarti dilukai, berarti ada yang menggores misalkan gitu. Nah, ini bisa penglihatan juga, enggak, berarti dia harus dibaca satu kalimat utuh. Hatiku perih tersayat sembilu, berarti lebih ke perasaan, berarti perasaannya sakit sekali ya karena dilukai oleh seseorang. Jadi seperti itu. Jadi menggunakan imaji perasaan. Jadi nanti kita latihan seperti ini ya. Oke, next. Kita lihat lagi. Ada kata konkret. Yuk, apa itu kata konkret? Kata konkret itu berhubungan dengan imaji. Jadi kata-kata yang bisa memunculkan imaji seseorang. Misalkan perih, nah ini termasuk kata konkret. Misalkan lagi ada kata rintik hujan, pokoknya kata-kata yang menimbulkan imaji itu namanya kata konkret. Atau memunculkan imaji. Jadi pilihan kata yang memang dia punya atau berhubungan dengan imaji atau citraan. Ya, next. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada. Ya, jelas ya. Internet Enggak ada. kayaknya Udah. dirasani langsung ini. Brandon tidur, Brandon? Oh, kak masih sini. Nah, jangan-jangan kamu main game, Brand. Kakak ini ya, kayak penyiar radio gitu ya. Terus dia main game sendiri. Enggak ya, Brand ya? Oh, kak. Just Fortune, jangan-jangan dia main-main sama adiknya ini juga. Loh, enggak ya, Maya? Oke, kalau gitu masih fokus, kita lanjut. Yang kelima ada gaya bahasa atau majas. Nah, ini pasti nih, temennya puisi itu selalu berhubungan dengan kata-kata yang mendewa-dewa, ya kan? Berhubungan dengan kata-kata yang lebay. Itu namanya gaya bahasa atau majas, yang biasa disebut majas. Sebenarnya untuk apa sih, Kak, tujuannya? Kok kadang puisi itu menggunakan kata-kata yang tidak bagus? Misalkan kata-katanya tuh aneh, Kak, kata-katanya itu terlalu mendewa-dewa ya kan, banyak
lebay lah dan sebagainya. Karena ini untuk menimbulkan daya bayang ini supaya lebih indah, supaya lebih terasa dan apa yang disampaikan atau yang ditulis penulisnya itu lebih terasa. Karena lagi-lagi kita ketujuan puisi yaitu pemaknaan yang paling penting ya, gaya bahasa atau majas. Jadi ini bahasa yang digunakan untuk menimbulkan kesan tertentu kepada pembacanya. Jadi supaya lebih dramatis ya kan, supaya lebih apa ya, memiliki perasaan ketika membacanya dan sebagainya. Jadi memang lah gaya bahasa ini contohnya ada banyak sekali. Ada yang namanya majas personifikasi. Hiperbola. Pinter. Ada juga yang namanya hiperbola. Yo, ada yang Metafora. Iya. Yang paling umum ya, yang kakak tulis ini, yang kakak ajarkan, personifikasi, hiperbola, ada metafora, ada simile, bukan smile ya guys. Terus ada majas ironi. Kayaknya yang sering keluar ini. Ada 5. Oh, ada simbolik juga sebenarnya. Oke, apa itu Kak? Apa perbedaannya? Kalau person pasti sering keluar, yaitu adalah majas yang apa? Mengungkapkan benda mati seakan-akan hidup. Seperti manusia. Contohnya, kasih nomor ya biar nggak bingung ya. Langsung tanya aja ketika tidak paham, karena banyak banget nih yang akan kita bahas. Contohnya, jam dinding itu terus tertawa menatapku. Nah, benda apakah yang mati? Jam dinding Kak mati. Tapi dia hidup karena dia bisa tertawa dan menatap aku, ya kan? Seakan-akan dia punya mata dan dia punya mulut, ya kan? Sampai bisa tertawa dan memperhatikan aku. Nah, ini namanya majas personifikasi, guys. Ya, jadi benda mati apapun itu yang dia bisa bersikap, berperilaku seperti manusia. Misalkan lagi, buku ini menjadi saksi atas perjuanganku menempuh UNAS gitu ya kan. Nah, buku ini kan berarti benda mati, tapi dia menjadi saksi kalian, gimana kerasnya kalian belajar, gimana banyaknya catatan yang kalian tuliskan di buku tersebut. Nah, sampai jadi saksi dia ya dalam usaha kalian untuk menghadapi UNAS. Nah, itu juga majas personifikasi. Yang kedua, majas hiperbola. Yuk, ada yang tahu majas hiperbola? Majas yang melebih-lebihkan. Hyper itu melebih-lebihkan. Majas yang melebih-lebihkan atau bahasa sederhananya majas yang alay ya. Kata-katanya itu lebay sekali, alay sekali. Lebih-lebihkan atau alay. Contohnya, yuk, mungkin ada yang bisa kasih contoh gimana kata-kata yang lebay? Unstable ya internetnya. Maila mungkin bisa, Kak. Maila kan lebay. Oh, kayak Iya, Kak. sebentar, unstable nih tulisannya di laptop kakak. Sorry, di komputernya kakak. Sudah ya kayaknya ya. Oke, hiperbola itu majas yang melebih-lebihkan atau alay. Contohnya gimana, Kak? Yuk, ada yang bisa kasih contoh kata-kata yang alay? Misalkan, kecantikannya itu yang kering. Jadi apa guys? Kecantikannya melelehkan hatiku yang sedang kering. Yuk para lelaki, kalian pernah melihat seorang gadis yang sangat cantik,
sampai hati kalian basah kembali. Artinya saking senengnya ya, saking kagumnya, sampai seger banget lihatnya. Lah, ini kan termasuk majas hiperbola atau lebay, ya kan? Lebay banget. Atau suaranya sangat merdu, misalnya suaranya sangat merdu, terdengar sampai ke langit ketujuh, misalkan gitu, ya kan? Itu kan juga termasuk lebay sekali ya, yang Maila kayak juga. dengerin sampai muntah-muntah ya. Iya, jadi kayak gitu, termasuk hiperbola. Ini gampang ya, gampang dititeni atau gampang diamati, hyper, berlebihan, majas yang alay, baik. Metafora sering keluar juga. Nah, di kelas 6 kalian juga sering juga belajar tentang metafora. Apa itu metafora? Apa? Saya tahu? Perbandingan secara langsung sebenarnya. Contohnya, Sang Dewi malam telah nampak di langit hitam. Manakah yang termasuk unsur metaforanya? Yang unsur Malam mungkin. langit katanya adalah Sang Dewi Malam. Coba kalian perbandingkan secara langsung. Jadi perbandingan itu bisa berupa julukan juga, nama lain, itu termasuk metafora. Jadi Dewi Malam dibandingkan dengan bulan. Ya kan? Jadi ada perbandingan. Loh kok bisa Kak Dewi Malam bisa makan dengan bulan? Iya, karena memang namanya seperti itu. Atau misalkan contoh lain. Metafora itu juga termasuk ungkapan. Contohnya tangan panjang, bunga desa, bunga bang, ini kepala batu. Nah, ini juga termasuk dalam metafora, Dek. Karena dia juga membandingkan secara langsung, ya. Tapi ada yang mirip nih sama metafora, namanya adalah majas simile. Majas simile dia juga membandingkan sesuatu, tapi dia punya salah satu ciri. Dia menggunakan kata-kata pembanding. Apa aja Kak kata-kata pembandingnya? Seperti laksana, bagaikan. Nah, jadi kayak gini. Apalagi ya kata-kata yang serupa ya. Maila kok ganti-ganti foto, kamu mainan ya main? Apa itu main? Layaknya, Kak. Oh, layar apa itu? Layaknya. Pakai background. Oh, pakai background. Pakai background. Wow. YouTuber ya? Wow. YouTuber ya, oke. Kakak. Halo guys, kembali dengan Maila. Oke, tetap fokus ya, meskipun kita juga santai saja. Ya, jadi majas simile itu dia punya kata-kata pembanding. Nah, ini ciri-cirinya. Meskipun dia juga menggunakan atau membandingkan sesuatu. Coba contohnya. Aku dan kamu bagaikan apa? Bagaikan bumi dengan langit gitu. Kok kasihan? Nah, ini termasuk majas simile. Jadi dia membandingkan tapi menggunakan kata pembanding. Kalau majas metafora dia secara langsung, julukan, ungkapan, itu termasuk metafora. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Paham nggak? Tidak. Paham ya? Sambil dicatat ya. Paham. Ini juga kita keluarkan di ujian nanti. Oke. Oke. Kalian stay di rumah terus, tak? Nggak berani keluar-keluar.
Keluar pagar aja enggak? Kak. Iya, Enggak, Kak, enggak Keluar berani kamar aja enggak, Kak? mengantisipasi ya. Keluar kamar aja enggak. Kakak barusan dapat berita ya, entah kakak yang jadul ya atau ketinggalan berita, kakak nggak tahu. Jadi kakak ini membaca bahwa ternyata corona itu merusak paru-paru kan ya. Jadi sekali dia terserang, jadi paru-parunya itu sudah tidak akan bisa maksimal 100% lagi seperti dulu. Gimana, Kak? Nggak kedengaran. Jadi yang terkena virus corona itu paru-parunya sudah rusak. Jadi tidak bisa kembali 100% seperti dulu. Meskipun nantinya akan ada obat anti corona. Jadi tetap aja orang yang sudah terkena corona itu paru-parunya sudah bermasalah. Jadi seperti itu. Jadi berbahaya. Jadi bukan seperti flu atau demam atau penyakit lain yang bisa sembuh ketika diobati terus nggak ada efek tertentu. Jadi ternyata corona seperti itu. Jadi jangan sampai ya kita semua terkena corona lah ya. Kita berdoa supaya pasti di rumah aja. Iya jadi gitu kan kakak jadi horor ya. Terus harusnya kakak nggak usah kerja. Demi kalian loh. Oke. Kenapa? Next ke Majas Ironi. Oh iya, Enggak, demi kalian kenapa, Kak? Ya. Demi kalian kenapa? Demi kalian kakak datang ke sekolah. Ini kan di sekolah kakak. Oh iya sih. Oh iya. Iya benar. Rumahnya kakak di. Apa di sekolah? Iya gimana? Harus Sekolahnya kan rumah, Kak. Iya. Di rumah Iya, aja, iya. Kak. Kalian tidur di sini gitu ya. Kan harusnya WFH. Oke guys, sebenarnya waktu kita udah habis, tapi kakak mau melanjutkan ini dulu ya. 5 menit lagi lah. Oke, Majas Ironi. Majas Ironi itu adalah berupa sindiran ya. Sindiran halus. Benar, dia menyindir. Wow. Ya, contohnya yang paling umum nih. Tulisanmu bagus. Naik gunung. Wow. Sampai Wow. tulisannya bagus nih. Sampai-sampai mataku sakit membacanya. Nah, ini sindiran halus. Bajumu bagus sekali. Seperti gembel misalkan. Kalau ini nggak halus. Bajumu bagus sekali sih. Kayak gembel misalnya gitu. Itu namanya Majas Ironi. Jadi dia menyindir secara halus ya. Tapi kadang yang disindir nggak kerasa ya. Dikirain muji beneran ya. Oke, next yang terakhir ada Majas Simbolik. Halo, putus-putus kah guys? Tidak. Kak, Lancar, Kak. Atau kalian memikirkan? lancar. Iya, kakak katain kayak gitu, informasi gitu, terus kalian mikir gitu ya. Mikir apa? Mikir corona, takut kalau kena corona. Oke, yang terakhir, majas simbolik. Jadi majas simbolik ini seperti merumpamakan sesuatu atau menyimbolkan sesuatu. Merumpamakan sesuatu. Menyimbolkan sesuatu dengan hewan. Atau tumbuhan biasanya. Contohnya, aku masih tetap juga tertipu oleh buaya darat itu. Nah, simboliknya yang mana, Kak? Buaya darat. Iya. Jadi gini, perbedaannya sama metafora, kalau metafora itu dia lebih luas, ya, dia bisa apapun dan dia punya makna tertentu. Tapi kalau simbolik lebih ke hewan, ya, lebih ke hewan, kadang juga yang memiliki persamaan sifat lah. Buaya darat berarti kan dia itu laki-laki yang pandai menipu, ya, dia playboy, tidak bisa dipercaya, dia suka ngakalin wanita dan sebagainya. Jadi seperti itu. Oke, bisa dicatat ya, mungkin ya, nanti akan bermanfaat buat kalian juga.
Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak ada. Berarti di next pertemuan kita masih akan membahas tentang puisi karena kita juga belum matematika dan masih ada beberapa hal yang akan dibahas. Oke, ini sudah dicatat poin-poin pentingnya. Di foto. Iya. Oh, ya, udah. Di screenshot. Oke, di tadi. foto. pintar kalian. Iyalah. Oh iya. Oke guys, kalau gitu sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Semoga kalian sehat-sehat di rumah ya, jaga kondisi dan tetap nggak boleh malas buat belajar dimanapun caranya. Ini liburan sampai kapan sih, Kak? Oke, Kak Vida akhiri. Assalamualaikum. Dadah. Dadah. Waalaikumsalam.